Selamat datang di Auto.com. Di samping saya sudah ada all new BR-V yang baru saja diperkenalkan Honda di Indonesia. Jika Anda melihat konsep N7X beberapa waktu lalu, ini adalah versi mass produknya. Dan ubahannya yang ada di sini dibandingkan dengan model sebelumnya cukup banyak. Apa saja? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, ubahan yang paling terlihat dari BR-V terbaru ini ada bagian depannya, ya. Ini lebih modern ya. Kita melihat garis-garis tegas dengan sentuhan krom berwarna gelap. Headlampnya modelnya lebih modern dengan sudut-sudut tajam. Pada headlamp ada LED, juga fog lamp LED. Model yang kita lihat sekarang ini adalah Prestige dengan fitur Honda Sensing. Bisa dilihat dari kacanya dengan kamera. Seperti apa bagian samping dan belakangnya? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, bagian sampingnya terlihat sangat SUV banget ya. Kita lihat ground clearance-nya 220 mm di bagian bawah. Kemudian velg dengan desain baru, two-tone, berwarna gelap, berukuran 17 inci, naik satu tingkat dibanding model lalu. Kesan SUV-nya ditambah dengan roll bar di atas. Itu membuat kesannya lebih tegas. Dari bagian samping juga garis-garisnya lebih tegas dibanding model sebelumnya. Nah, sekarang kita ada di bagian interior dari BR-V terbaru. Secara desain, dashboardnya ini tidak berbeda ya dengan model sebelumnya. Sedikit yang membedakan tuh hanya sentuhan-sentuhannya saja. Seperti ada stitching, kemudian ada sentuhan chrome pada bagian penumpang ya. Nah, untuk apa yang tersedia di bagian pengemudi, ini cukup banyak. Saya bicara dari lingkar kemudi dulu. Banyak tombol di sini untuk pengaturan audio di sebelah kiri. Kemudian ada cukup banyak tombol karena di sini ada Honda Sensing. Jadi banyak pengaturannya nih, ada untuk adaptive cruise control, ada juga untuk lane keep watch, kemudian ada departure warning juga ada. Menariknya pada bagian tengah sisinya klasik tapi dicampur dengan modern ya. Ada layar TFT 4,1 inci yang berisikan bermacam-macam informasi. Kemudian beranjak ke tengah ada layar 7 inci dengan smartphone connection mulai dari Apple CarPlay, Android CarPlay, dan sebagainya. Beranjak ke bawah, pengaturan AC-nya digital dengan model auto di sini. Nah, di bagian tengah, di sini head unitnya sudah berukuran 7 inci dengan beragam informasi. Jika Anda menyalakan lampu sen sebelah kiri, dia akan mengaktifkan Honda Lane Watch. Di sini kita bisa melihat sisi kiri dari kendaraan jika ingin berbelok sehingga tidak ada kendaraan lain, memastikan tidak ada kendaraan lain. Nah, sekarang saya sudah ada di baris kedua dari BR-V terbaru. Honda mengatakan bahwa mereka ingin menyampaikan sebuah produk yang mengunggulkan SUV tapi juga dengan kapasitas MPV. Seperti Anda lihat di sini kenyamanannya cukup baik, ruang kakinya juga cukup baik. Sentuhan kulit ada di baris pertama, kedua, dan ketiga. Di baris kedua ini kenyamanan hadir dari AC, pengaturan AC di sini di atas. Kemudian ada juga power outlet di bagian bawah. Sebenarnya bahasan interior ini ada di bagian baris ketiga. Nah, kita akan melihat bagaimana akses dan kenyamanan di baris ketiga setelah ini. Sebagai sebuah SUV yang menawarkan baris ketiga, Honda percaya diri bahwa mobil ini menawarkan juga kenyamanan MPV. Sekarang kita akan masuk ke baris ketiganya. Nah, ini sudah tumble seat, jadi tinggal sekali tuas, dia akan terlipat. Kita akan masuk. Ya. Nah, sekarang saya sudah ada di baris ketiga. Jika Anda melihat, saya masih memiliki sedikit ruang kaki dengan postur saya yang 169 cm dan berat 80 kg. Ya, bisa dibilang cukup di baris ketiga ini karena saya masih bisa menggerakkan kaki saya. Kemudian, apa yang didapat dari baris ketiga ini? Kita bisa mendapatkan
cup holder di sisi kiri dan kanan, serta power outlet untuk mengisi daya telepon genggam. Ada di sini. Kemudian kenyamanan hadir dari sandaran kursi yang masih bisa direbahkan. Ini tadi paling rebah, ini masih bisa ditegakkan. Ya, cukup berhasil untuk bilang bahwa ini SUV dengan kemampuan MPV ya. Tapi kita akan lihat tes lebih lanjut ketika mobil ini dibawa jalan. Oke? Nah, kita di bagian belakang BR-V terbaru. Perubahannya sekilas saya merasa sih tidak terlalu banyak, tapi Honda bilang, dan memang terlihat, adalah desain dari stop lamp-nya dia. Sekarang pakai LED dengan light bar. Kemudian masih ada high mount stop lamp di bagian belakang, serta seperti yang tadi saya bilang, ini adalah varian teratas, Prestige, ada emblemnya di sini. Sekarang coba kita buka bagaimana bagasinya. Masih manual dengan tombol, dan di sini kita bisa lihat bagian bagasinya punya 2 kompartemen buat di bawah untuk baju-baju atau sepatu, dan untuk ditaruh di atas di sini. Bagasinya masih bisa diperluas dengan melipat bangku baris ketiga. Nah, ini kita lipat, dan dia sudah rata lantai dengan dek. Itu dia tadi impresi singkat kita tentang BR-V terbaru. Dari informasi yang kita dapatkan baru-baru ini, unit yang ada di samping saya ini adalah yang paling atas, tapi Honda dia memperkirakan unit paling bawah, varian paling bawah, dibanderol sekitar 260 jutaan. Itu belum termasuk mungkin diskon-diskon dan lain-lain. Jadi kalau bisa kita bandingkan dengan model sebelumnya yang dimulai di harga 239, itu mungkin untuk unit yang di samping saya ini harganya bisa jadi 300 jutaan. Tidak lupa Honda memberikan fitur Honda Sensing yang diklaim paling pertama di kelasnya. Tapi kalau kita bisa bandingkan untuk sekelas SUV, mungkin di Toyota ada Toyota Safety Sense yang cukup juga canggih. Semoga kita akan punya kesempatan untuk mencoba beberapa fitur yang menyerupai dengan CR-V di harga 600 jutaan ini. Bagi Anda yang menginginkan BR-V terbaru ini, Anda harus bersabar karena pihak Honda mengatakan akan melakukan pengiriman pada Januari 2022. Jadi diperkirakan harga lengkapnya akan hadir di akhir tahun. Semoga saja sesuai dengan ekspektasi Anda, dengan fitur-fitur yang sebanyak ini, Anda akan tetap tertarik dengan BR-V terbaru. Sekian info dari kami mengenai all new BR-V terbaru dari Honda. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komentar di bagian bawah. Jangan lupa melihat berita kami di Otto.com, Carvaganza, dan Zeekwil.com. Sampai jumpa!